Karena kalau ikut pemerintah, tanggal berapa kemarin 1 Muharram? 16 Juni. Dan kalender Hijriyah global tunggal kowe tok dhuwur dhewe tanggal 1 Muharram adalah 16 Juni. Sampun kagungan to kalender KHGT panjenengan? Alhamdulillah. Dilalah kersane ngalah saudara kita PBNU Lajnah Falakiyah hasil Ru'yatul Hilal tanggal 15 Juni itu tidak tampak kan tanggal 1 Muharramnya akhirnya kan istiqmal. Maka dinyatakan PBNU lewat Lajnah Falakiyah memutuskan 1 Muharramnya adalah tanggal 17 Juni. Nah, mestine iki geger Pak. Andai kata aparat negeri ini seperti itu, maka tanggal anu kemarin ketua badan anu tidak ditangkap oleh anu karena terbukti melakukan anu, setelah ditangkap pakai rompi berwarna anu itu waktu itu masih di tanah suci diminta kundur karena harus urusan dengan anu. Paham tuh anu? Oh ngerti, mesti pinter-pinter kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi was-syahadah wa rahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'dah. Fala haula wala quwata illa billah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala ma yuhyil 'idhama wa yaramim kul yuhyiladzi angsalamara wa huwa bikulli khalqin alim. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakbitul ilma intiza'an minal ibad walakin yakbitul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadana surasan juhala fastaftau birilmin fadallu wa dallu. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nun sewu, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, pinesepuh Muhammadiyah yang teramat sangat kami hormati, bapak, ibu, pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan dari Asia, kawan-kawan dari jajaran cabang dan ranting, semuanya saja yang amat sangat hormati, amat sangat kami banggakan. Alhamdulillah. Pada bagian berbahagia ini sebagaimana biasanya kita bisa untuk silaturahmi, ijabatu da'i, irtiabul qulubi di tempat ini. Semoga keikhlasan kita untuk meluangkan sebagian waktu kita betul-betul mendapatkan nilai plus berupa amalan hasanan mutakabbalan musawaban, amal kebaikan yang diterima Allah sekaligus amal kebaikan yang mendapatkan balasan pahala darinya. Amin Allahumma amin. Sallallahu salam senantiasa kita aturkan pada Nabi kita, uswatun hasanah kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas hidayah petunjuk inayah buat dari Allah kita bisa istiqomah mudawamah melaksanakan tuntutan sunnah darinya. Lebih daripada itu semoga pada akhirnya nanti kita termasuk umat yang beruntung karena mendapatkan pengakuan sebagai umatnya, selanjutnya mendapatkan bantuan syafaat darinya. Amin. Bapak Ibu, sebelum saya mengaturkan apa yang harus kami aturkan, kami perlu menyampaikan permohonan maaf
dalam berapa hal. Mohon maaf jikalau ibarat menyajikan makanan, nanti sajian makanan dari kami tidak dapat memenuhi selera panjenengan semuanya. Saya mati yang rawuh kok rucah ya. Apa itu rucah? Beraneka ragam dalam banyak hal. Ada yang Mbah Kakung, ada yang putri, ada yang masih cucu begitu ya. Dari sisi lain ada yang sudah ustadz sangat-sangat senior, ada yang senior, ada yang belum senior dan sebagainya. Tentu ini semuanya pengalaman keagama dan kepuasan religiusnya akan beda-beda. Selain memang satu sisi Pak Arianto betul ya, mohon maaf kemarin kami tidak langsung menyatakan sanggup. Kami itu ya hitung-hitung Pak Bu, seukuran kami kalau diminta ngaji di tempat ini jujur saja silau alias sulap. Kalau sulap karena sinar matahari mungkin kan bisa atasi dengan saya pakai topi atau kacamata hitam ya. Tapi kalau silau karena sinar pancaran ilmu kapasitas kayak begini kan sulit kami juga atasi. Setiap kali saya datang tempat ini, itu terakhir ketika Prof Moti datang itu, saya mesti baca tulisan itu. Para narasumber yang seperti itu, saya berkayal andai kata jarak dekat, tidak ada benturan kegiatan, saya akan datang. Itu kan yang mayoritas pembicaranya adalah pembicara antar kota dalam satu provinsi, bahkan antar kota dalam satu negara. Yang ngomong ini Ustadz Wicaksono dari Trenggalek, materinya pinter keblinger. Ini kan tidak ada daya tarik sama sekali. Pramila ngapunten mangke, nomor kali ngapunten Bapak Ibu, anggen kula matur mangke walaupun di lingkungan kampus kula menggunakan basa campuran. Kadang-kadang saya pakai bahasa Jawa, kala-kala kula menggunakan basa desa kemawon. Keranten ingkang kula rasa-rasaken kok matur dhateng para sesepuh ngaten iki menawi mligi namung menggunakan basa Jawi kok gegek kualat kaya jambu minting. Basa Jawi niku, bahasa Indonesia itu kenal tata bahasa, tapi kan tidak kenal unggah-ungging basa, bukan nggih. Nek basa Jawi mboten nggih kenal tata basa, kenal tata krama, wonten unggah-ungging basa. Kalau bahasa Indonesia ketika kita bicara dengan lawan bicara hanya ada pilihan kata kamu, Anda, kalian semuanya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Yen basa Jawi kan ningali sinten ingkang dipun jarembakan wonten panjenengan, sampeyan, awakmu, kowe. Trenggalek sewonten Parianto, raimu, dapurmu tasih wonten. Lho mek padosi copi warga Ponorogo Muhammadiyah ingkang paling alus nek dawuh kados Bapak Ketua Pedemido itu kan piantun kalau bicara kalem halus. Nek duka mboten mungkin genaken krama inggil mboten mungkin. Nuwun sewu kula badhe ndukani panjenengan. Janjane jan ingkang jenengan kersaken kados menapa, katuran kados mbaten kok mboten kersa midhangetaken kesane kaya ketoprak niku. Elek duka mesti basane mandhes. Raimu elek. Omongi wong tuwa ora ganceng, anak modar popo modiar kapok keralku mekaten. Ngaten nggih Bapak Ibu. Lajeng wekdal menika merga rikala sematen panyunan panita temane napa nggih rada ndadak. Menentukan tema itu bagi kami masalah sangat berat karena harus melihat event, momentum, timing, siapa bicara dan sebagainya. Tak awang kemawon judulipun pinter keblinger. Mergo kula nggih mboten saged menemukan apa keblingeri bahasa Indonesia-nipun. Cara Ponorogo mireng nggih panjenengan paham nggih. Bunda, keblinger niku napa nek cara Ponorogo? Pinter tersesat. Setuju, tersesat. Napa golek cara panjenengan keblinger niku tersesat?
luar Jawa, Sombong, Kemalan, nek kakung, Kemayu, nek putri, itu sakarepe dhewe. Terus mekaten, dan ternyata akhirnya pada kesempatan ini juga memang ada kaitannya dengan event bulan Muharram. Pak Bu, hitungan saya mestinya pada bulan Muharram tahun ini ada diskusi cukup menghangat di internal umat Islam. Kenapa? Karena kalau ikut pemerintah, tanggal berapa kemarin 1 Muharram? 16 Juni. Dan kalender Hijriyah global tunggal kowe tok dhuwur dhewe tanggal 1 Muharram adalah 16 Juni. Sampun kagungan to kalender KHGT panjenengan? Alhamdulillah. Dilalah kersane ngalah saudara kita PBNU Lajnah Falakiyah hasil Ru'yatul Hilal tanggal 15 Juni itu tidak tampak kan tanggal 1 Muharramnya akhirnya kan istiqmal. Maka dinyatakan PBNU lewat Lajnah Falakiyah memutuskan 1 Muharramnya adalah tanggal 17 Juni. Nah, mestine iki geger, Pak. Lagi engko lek awale Muharram ora padha. Di bulan Muharram ada ritual apa yang menurut panjenengan paling penting? Puasa pada tanggal 10. 9 iki poso napa mboten? Nggih wonten sing poso, kathah sing mboten ketok kok niki lek kathah sing mboten siam. Kalau cara pemerintah lewat edaran resmi Menpan, Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Reformasi itu tanggal 1 Muharram adalah 16 Juni, NU 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, selawe. 25 Juni itu terhitung tanggal 10 Muharram. Dulur-dulur NU kudune 10 Muharramnya tanggal 1 hari berikutnya. Kudune ada perdebatan, tapi kok belas dada disusi nggih. Rada curiga kula niku. Ki janjane sok poso pora, poso Asyura ngoten nggih. Empane kula pancing-pancing itu mboten tertarik. Seje nek bedanya tuh awal Ramadan dan awal bulan Syawal mesti rada geger walaupun sudah mengarah pada sikap diskusi dewasa. Trenggalek aneh Pak Rianto malah ada mazhab baru, ada pernyataan kalau awalnya tidak sama, akhir Ramadan tidak sama, aku budali melok sing keri, bodone melok sing dhisik. Ponorogo napa nggih ngoten nggih kinten-kinten. Itu ada, itu namanya mazhab baru, tidak Imam Syafi'i, Imam Hamzah, pokoknya Imam Andablegi roro ngoten nggih. Jan golek penake dhewe. Pak Bu, kalau kita semak pidato Pak Haidar menyambut 1 Muharram, antara lain yang paling penting bagaimana kita dapat untuk meresapi 1 Muharram dalam rangka mengambil pelajaran penting. Maka sebelum saya masuk materi, mohon izin Bapak Ibu, kami ingin secara sepintas memutar ulang peristiwa sebagai latar belakang tanggal 1 Muharram. Konon katanya Bapak Ibu, untuk dalam rangka menentukan kapan tanggal 1 bulan 1 tahun 1 kalender Islam, waktu itu ada perdebatan. Ada yang usul agar tanggal 1 bulan 1 tahun 1 itu dihitung ketika Muhammad belum jadi nabi, kalau jangkar itu lahir. Ada yang berpendapat ketika mendapatkan wahyu pertama kali. Ada yang berpendapat ketika mendapatkan perintah sholat. Disepakati akhirnya dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Akhirnya Bapak Ibu kita tahu sebelum tanggal 1 Hijrah itu kitab-kitab sejarah menyatakan tahun nubuah. Jadi Nabi itu berdakwah di Mekah pasca dilantik jadi Nabi di Gua Hira itu 14 tahun dari nubuah. Tahun 11 nubuah diawali dengan warga Yasrib ketika haji di Tanah Suci, mergo mendengar ada Nabi dengan ajaran seperti itu, sekitar 6-7 orang masuk Islam, warga Madinah. Tahun 12 nubuah itu tambah sekitar 17 atau 18. Tahun 13 nubuah ada
ada sekitar 70 orang. Di situ ada perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2. Intinya warga Madinah siap untuk menerima Nabi jika boyongan di Madinah. Rencana ini terdengar oleh orang kafir Quraisy yang memang sejak awal punya niat itikad untuk menghalangi dakwah Nabi. Di bawah ketua Abu Jahal, mereka mengadakan rapat di sebuah tempat namanya Darun Nadwah. Rapat coro partai politik semacam munaslup begitu ya. Diputuskan Nabi untuk ditangkap hidup-hidup atau dibunuh dengan berjamaah, dengan cara masing-masing kabilah mengirimkan pembunuh yang the best one, dengan harapan kalau nanti dibunuh berjamaah kewenangannya berwajib, kesulitan siapa dijadikan tersangka utama. Bapak Ibu, rencana jahat orang kafir Mekah itulah yang kemudian dibocorkan Allah kepada Nabi kita dengan Allah menurunkan Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Anfal ayat yang ke-30. Lewat ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bika wadzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka yurijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Anfal 30 ini turun merespon rencana jahat kafir Mekah untuk menekan Nabi, sekaligus ayat yang mengizinkan Nabi untuk boleh hijrah ke Madinah. Wa'id yamkuru bika wadzina kafaru, ketika orang-orang kufur punya makar rencana jahat kepadamu wahai Muhammad, liyusbituka, mereka akan yusbitu menangkap kamu, au yaqtuluka atau membunuh kamu, ayurijuka atau mengusir kamu, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat rencana jahat, Allah juga punya makar rencana, wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik zat yang membuat rencana. Kita artikan Allah zat membuat makar, tentunya ada suasana tidak sopan. Ketika turun ayat ini pada Nabi, lalu beliau tindak ke salah satu, ke rumahnya Abu Bakar. Beliau tindak, ini salah bahasa nih ya, beliau kok tindak, panjenenganipun tindak, karena Nabi kan tindak atau bahasanya pun Nabi lungo, ya ora pantes. Nabi budal, nggih keliru. Nabi tindak. Mangke lek kula salah matur dipun mutaken nggih. Ngomong basa Jawa niku pengen ngangel, Pak. Kula lek khotbah basa Indonesia Mas kula ndak banyak persiapan. Nek basa Jawa niku dadak mikir-mikir. Dan itu masalah. Nanti Pak wonten tamu becanonoman dateng ngapunten. Sing matur niki pegawai KUA nggih. Penggayane ngijabi manten. Tamu canom rodok siang dateng KUA, kula basa-basi Mas kok awan timun. Nggih Pak Naib, kula mung tindak kecamatan, Pak Camat dereng dugi. Piye? Kula tindak kecamatan, Pak Camat dereng dugi, tanpa ada rasa bersalah. Tak sawang rumah saku kaya ram yurang di potongan bupati jani. Lah basane bupati to, Pak Bupati tindak datang kantor camat, Pak Camat kasep kados kula wau, Pak Camat matur ngapunten Pak Bupati jenengan tindak ngriki kula dereng dugi. Lah nyang didadan ningali wonten jembatan ambruk. Apa enak jembatan ora ambruk, jembatan ngadeg apa kena diliwati. Itu terjadi, itu bocah bu sing sepuh yo ngono kok. Cekap pun panen kula badhe kundur. Nggih monggo sugeng tindak, make enggal sare, enggal dar nggih matur suwun. Orang Jawa begitu, itu kan ndak Jawa nggih. Pun masuk ke sini. Nabi laju tindak ke rumah sahabat Abu Bakar untuk membicarakan rencana taktis strategis bagaimana kita aman hijrah ke Madinah. Maka pada saat ditentukan Nabi mulai mengeksekusi rencana itu. Malam itu beliau menugasi seorang pemuda pemberani bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur di mana Nabi biasa tidur. Sekitar rumah itu sudah dikepung para pembunuh profesional.
Nabi keluar dari rumah, hitungan secara matematika itu akan tertangkap karena sudah dikupang rumah itu. Turun ayat wa ja'alna min baini aidihim sadau wa min khalfihim sadang fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat napa Bapak Ibu? Yasin. Kata sing mboten apa to surat Yasin. Ini kalah kita di situ. Wah dulur-dulur niku jan kono Yasin ini jan nglontok, Pak. Wa ja'alna, kami jadikan min baini aidihim, depan mereka sadan tutup, wa min khalfihim sadan, di belakang tutup, fa'aghshaynahum, kami tutupi mereka, fahum la yubsirun, maka mereka tidak melihat. Seiring turun ayat itu Nabi dipun utus untuk mengambil tanah satu genggam, disebar ke udara, Nabi keluar aman selamat. Pak, halo, hati-hati. Ayat ini kalau orang yang suka dengan dunia kelene mistik untuk aji-aji penglimunan, aja mung sapa-sapa nggih. Repot itu. Saya pernah punya kawan sesama Yen Tulungagung, waktu itu rumahnya Mojokerto. Waktu pulang oleh bapaknya mboten pati dipun sangoni mergo ceritanipun brambange bapak ora panen Mas Wicak diserang. Cumpen sangku aku meng kelingan ilmu kuwi nyapa. Yang bis waktu kondektur penarik karcis tak wocok bacaan mimbain ilmu. Aku ndak ditarik Mas Wicak. Iki piye cara fikih? Jenengan butuh jawaban pengjak tukaran. Oh, kita diskusi. Ya menurut saya jenengan ngaji Quran itu berpahala. Tapi lamun latihan dadi maling kok gegek tuman. Ora iso Pak Wicak, itu kan abburul tutubikul madurat. Ya pinter Pak. Dadi karena kepepet ra duwe dhuwit ngecane aji-aji itu kan diampuni Gusti Allah. Sing penting aja kok terus nih, sekali saja muga-muga diapura Gusti Allah. Ayat itu Pak, ndak lanjut. Nabi keluar aman. Kemudian pos pertama dijujuk adalah Gua Thur. Ketika Nabi bersembunyi di Gua Thur itu sudah menugasi seorang pemuda yang kedua bernama Abdullah bin Abu Bakar untuk memata-matai pergerakan kafe di kota Mekah, kemudian melaporkan sore malam hari di Gua Thur. Itu dilakukan selama 3 hari 3 malam itu oleh pemuda Abdullah bin Abu Bakar. Selain itu ternyata Nabi juga menugasi seorang penggembala asli, penggembala kambing bernama Amir bin Fairah untuk menggembala kambing di sekitaran Gua Thur dengan tujuan agar Nabi dan Abu Bakar pikantuk mendapatkan kiriman susu dari kambing Abdullah bin Amir bin Fairah, sekaligus jejak-jejak kambing jejak kaki kambing itu bisa menghapus jejak-jejak kakinya Abdullah bin Abu Bakar yang memang tiap malam itu laporan pada Nabi. Dan waktu itu kan belum ada ini toh ya, pemain ini kan pena dengan WA atau SMS. Pada saat dinyatakan sudah aman, Nabi mulai akan siap berangkat ke Madinah. Ternyata sudah menugasi seorang perempuan bernama siapa pirsa nggih? Ibu Asma binti loh kok mandek? Asma niku putrane sinten? Ibu Asma binti Abu Bakar untuk mengirimkan semacam bekal makanan corong galek bontrot di tempat di mana di situ ada 2 ekor onta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar. Dilalak kersane ngawah, Ibu Siti Asma kedrawasan talinya tertinggal di Mekah. Tidak repot-repot kemudian melepas bagian kainnya dipakai, mungkin semacam centing, bayang saya begitu ya. Persa centing ibu-ibu dibelah jadi 2, yang satu untuk tali, yang satu dipakai lagi diagem oleh Siti Asma. Maka dalam sejarah beliau mendapatkan predikat Ratu Nitoko ini, wanita punya 2 centing. Untung Pak, centing Asma sampun ical nan pemokunangan kolektor benda-benda pusaka ndah haneo piro kan dipundhut ya wong centing Asma.
Ketika sudah akan berangkat itu ternyata Abu Bakar juga mencari seorang yang biasa hidup di Tegal Basur, yang biasa untuk mencari jalan terabasan ke Madinah. Namanya adalah Abdullah bin Uraikid. Orang ini kafir Mekah yang domisili di sekitar Basur, yang tahu jalan yang tidak lazim dilewati untuk bisa aman ke Madinah. Kafir Mekah. Akhirnya apa yang terjadi? Transaksi wani piro. Jadi bahasa wani piro dengan menggerakkan jempol sama jari manis ya, jalur ada wani piro siap. Kula sumerep dalan nyaman, tapi wani piro bayar Pak Abu Bakar. Yo njalukmu piro bayar seketika. Maka itu dalil hukum boleh untuk urusan muamalah dunyawiyah kerjasama dengan non muslim. Nabi saja Abu Bakar pernah ketika terjadi peristiwa hijrah, akhirnya berempat berangkat hijrah ke Madinah. Maka kalau banyak sempat merisani film The Messiah itu ada 4 orang yang hijrah rombongan itu. Satu Nabi dengan disimbolkan kepala unta yang dititi Nabi, 2 Abu Bakar, 3 Abdullah bin Uraikid, 5 Amir, 4 Amir bin Fuhairah. Pak Bu, nanti bisa panjenengan lihat tentang kisah hijrah dari kitab-kitab yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang menarik butuh kita renungkan. Hijrah itu ternyata Bapak Ibu menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini butuh perjuangan, hidup ini butuh pengorbanan. Andai kata Allah mau mengirimkan kendaraan ekstra cepat yang pernah dipakai Nabi ketika Isra Mi'raj, itu kan sangat bisa. Di bulan mana hijrah dengan Isra Mi'raj? Lebih dulu mana hijrah dengan Isra Mi'raj? Dasar ndak berani menjawab ya. Mosok ngono barang kok ndak preso to. Andai kata Allah berkenan memberikan kendaraan itu bisa, tapi ternyata tidak. Dalam ayat Isra Mi'raj ada lafaz linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami, mukjizat kendaraan ekstra cepat. Tapi ketika hijrah tidak dikirim itu, Nabi harus melakukan perjalanan yang sangat berisiko. Maka dalam kitab-kitab itu ditegaskan Nabi kita Nabi sekaligus seorang organisatoris yang mengorganisir sekian banyak sahabat dengan tupoksi masing-masing, dan semuanya ikhlas, setia dengan tugas yang diberikan. Lihat misalkan seorang Ali bin Abi Thalib ketika tidur tadi melihat di luar sudah dikepung oleh musuh, kemudian takut, tidak setia, berkhianat, angu-angu, bro mulai sopo aku sing yang kene. Nabi pas budal kono lo parani, Nabi kan dikejar. Abdullah bin Abu Bakar itu tahu di Mekah, orang kafir Mekah itu mengadakan sayembara, sapa wae sing iso nemokne ing di panggon Nabi ndelik bakar pikantuk 100 ekor unta. Berapa 100 ekor unta harganya? Saya juga tidak tahu, tapi mesti banyak nominalnya, mesti banyak. Andai kata Abdullah bin Abu Bakar itu motor duiten, yen nyawang duit ripate malih berwarna kene yo ijo to nggih. Alhamdulillah, tapi kan warnane biru ngoten nggih. Andai kata kami duiten kan gampang itu Mas tak omongi. Nabi lan dhelik nyago asur kono karo kancane. Lah munggule rasa angel-angel. Itu habis sudah Nabi dan Abu Bakar. Andai kata Abdullah bin Abu Bakar itu membocorkan rahasia itu, Ibu Siti Asma yang kemudian jadi kalau sekarang seksi nopo nggih konsumsi ya toh ya. Ditilah ibu-ibu di pengajian repot menyiapkan konsumsi itu menindaklanjuti tugas suci seorang Ibu Siti Asma, karena konsumsi itu juga penting. Masalah kan nonton ya. Mereka semua setia dengan tugas, loyal luar biasa.
tidak ada yang berkhianat, tidak ada pengecut. Andai kata, ini kalau bahasa dikata kan ngayal toh ya, andai kata aparat negeri ini seperti itu, maka tanggal anu kemarin ketua badan anu tidak ditangkap oleh anu karena terbukti melakukan anu, setelah ditangkap pakai rompi berwarna anu itu waktu itu masih di tanah suci, diminta kundur karena harus urusan dengan anu. Paham tuh anu? Oh ngerti, mesti pinter-pinter kok. Kula terlalu tak genani gege ya malah kapok rasa ngundang. Iki urusane karo via-via tertentu. Andai kata mentalitas aparat negeri ini seperti orang-orang seperti itu, ndak akan mungkin rupiah anjlok, terus BBM pertama salin rego mundak jadi 16 lebih itu. Kita akan berkhayal ya. Andai kata pribadi ala Nabi itu ada di masing-masing mentalitas pemimpin negeri ini, sungguh Pak, hidup ini tidak seperti nadanya. Maka sebenarnya Muharram yang penting itu. Yang penting semua pihak bisa untuk introspeksi, calling down, mengambil pelajaran penting dari Muharram peristiwa hijrah. Orka repot ngasah gaman mergo pas sasi suro. Ngono lho ya. Ini kan suatu yang terjadi. Itulah Bapak Ibu saya katakan betapa mentalitas seperti ini butuh untuk dibangun dan itu kewajiban kita semuanya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, kembali pada tema apa hubungannya begini. Mentalitas itu begitu amat sangat luar biasa. Di dalam Quran ternyata dikisahkan beberapa bentuk karakter yang dengan sangat arogan. Matur pada YBS S bin Wa'il matur pada kepada Nabi. Matur ya. Beliau matur pada Nabi, ya Rasulullah, Anda kalau bicara yang masuk akal, Anda kalau bicara yang rasional, masa tulang-tulang begini besok akan dibangkitkan kembali hidup sebagaimana sedia kala? Sepintas protes ini kan benar dan masuk akal. Masa tulang-tulang yang sudah dalam kubur ratusan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun besok akan dihidupkan kembali? Nabi diam sesaat, Jibril datang membawa rangkaian ayat itu. Awalam yaro insan, apakah manusia lupa anna khalaqnahu min nutfah, bahwasanya sesungguhnya kami Allah menciptakan manusia dari nutfah. Apa nutfah cara Ponorogo? Setetes air hina alias air mati alias air mani, ya wis ngono kae wujude. Iki kira-kira Gusti Allah nyalang itu kan gregeten to. Ya ana sing kemalan kita itu adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun lali asal muasalan bakal kang kawitan. Turun ayat ini. Wa darabalana masalau wa nasya khalqah, dia membuat kami gambaran wa nasya khalqah dan melupakan penciptanya. Qala mayuil idzama wa yaramim, qala mayuhil idzama wa yaramim, dia berkata man yuhil idzama, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang wa yaramim, dan tulang itu sudah hancur. Ini dulu kalimat orang kurang ajar loh Bapak Ibu. Mayuhil idzama wa yaramim, siapa yang akan bisa menghidupkan idzam, tulang-tulang yang sudah hancur? Allah menjawab, kul, jawablah, yuhyi haladzi angsa walamaro, yang bisa menghidupkan adalah zat yang pertama kali membuat. Itu kan ayat mengajarkan dialog zat dengan pendekatan dari akal dan dari hati. Yang tidak percaya yang bisa menghidupkan adalah zat yang membuat pertama kali. Kalau dulu belum ada siapa-siapa, kemudian pernah ada siapa-siapa, itu mereproduksi. Allah sangat bisa. Yuhyi haladzi angsa walamaro wa huwa bikulli khalqin alimun, dan Allah terhadap semua ciptanya itu sangat mengetahui. Pak Bunun Sewu, kenapa sambil ayat ini untuk salah satu materi kajian? Itu kan menggambarkan ada seorang yang cerdas bernama As bin Wa'il yang ternyata ketika mendapatkan penjelasan agama hanya mendekatkan pendekatan akal semata dan bahkan kemudian menganggap ringan, melecehkan, menistakan.
Itu bahasa sekarang terjadi arogansi intelektual. Basa Jawanipun pinter nanging keblinger. Kita tentu tidak ingin anak-anak kita kader Muhammadiyah terjangkit itu, karena salah satu sorotan dari eksternal kita ada itu. Kadung pinter-pinter, nilai akademis luar biasa, gelar akademis jejer-jejer ndak karu-karuan, krungu adzan bablas wae, waktu jamaah masih repot dengan kegiatannya. Ini kan tentu kita diinginkan, dan akhirnya itu harus menjadi salah satu catatan penting kita, bahwa betapa jikalau pendidikan hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional yang pernah dibahas Bapak kita, mengasah kecerdasan emosional itu, kita juga tidak boleh melupakan perlunya membangun kecerdasan spiritual dan kecerdasan sosial. Ini yang mesti harus benar-benar kita pikirkan bersama-sama. Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Nabi sendiri memang ada semacam kekhawatiran, Pak, kalau nanti suatu saat kehidupan beragama itu kalah dengan suasana yang ada. Maka ada hadis yang pertama ketika belum menyatakan sebuah prediksi zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min asrati sa'ah ayurfal ilmu wa yasbutal jahlu wa yusrabal khamru wa yadaruzina. Rawahu Bukhari fi kitabil fitan. Riwayat Bukhari dalam kitab fitnah. Nabi itu sampun nate maringi berita dateng kita tanda-tanda kiamat. Nabi namung saged dawuh tanda-tanda kiamat, nanging mboten saged memastikan kapan kiamat terjadi. Mergo dulu pernah ada prediksi kurang ajar, hati-hati tanggal 12 sasi 12 tahun 2012 akan kiamat. Waktu itu saya tegak di kecamatan pinggiran, banyak orang jualan tanah dengan harga murah. Ya saleh dhewe to dia pusi kaya percaya. Baru sampai sekarang alhamdulillah kiamat belum terjadi. Nabi pun hanya bisa maringi tanda-tanda kiamat itu satu, ayur faal ismu, yang ilmu agama itu diangkat. Wayas butal jalu, kebodohan beragama semakin tampak. Wais robal khomer, minuman khomer itu sudah sangat lumrah. Yang keempat wayat arozina, zina menjadi sesuatu yang terang benderang. Nabi dawuh ngaten Bapak Ibu, itu kalau di masyarakat sudah ada berarti memang kiamat sudah makin dekat. Tapi kapan? Walau alam bisawab. Tapi tanda-tanda itu sudah terasa. Ayur fal ilmu, keilmuan tidak begitu kuat. Wayas butal jalu, kebodohan semakin tampak. Wais robal khomeru, khomer jadi minuman lumrah. Wayat arozina, zina menjadi sesuatu yang terang benderang. Ngapunten, yang matur ini karena memang pala kawa urusannya panggamanten, ya tak atur aja mong sapa-sapa nggih. Kula paling susah ibu, nenek mudin daftar panaib, kula gadah maten dadak masuk angin. Nggih, ngoten. Ini bahasa isyarat. Masuk angin. Masuk angin ini mboten sembarang masuk angin. Masuk anginnya 9 bulan 10 hari. Ngono. Terjadi. Muga-muga wilayah Ponorogo mboten. Sumpane kok aku matur ngono rada tersinggung ya. Gejala kiamat. Nah, melanjutkan hadis itu, ini yang penting. Nabi melanjutkan, innallaha layak bidul ilma intijaan minal ibad. Allah itu kalau mencabut ilmu agama, tidak agama dicabut mendadak, tidak. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Allah itu kalau mencabut agama dengan cara biqabdil ulama, mewafatkan para ulama, orang yang pintar agama.
Jumlahnya makin lama tidak makin banyak, tapi orang yang pintar agama makin berkurang. Kecuali Ponorogo banyak perguruan tinggi, banyak pondok pesantren, mudah-mudahan tidak. Hatta idza lam yubqi aliman, nanti kalau orang pintar sudah habis, ittakhadana ru'asan juhala, manusia akan mengangkat ru'as. Apa itu mana ru'as? Dari rais, banyak pemimpin, juhala dari orang yang jimhalam, orang yang jual, isim mubalaghah, sangat bodoh. Itu kan kita rasakan toh. Karena untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu selain wani piro, kan begitu toh ya. Uang kan punya peranan amat sangat penting sekali saat-saat seperti ini. Uang begitu amat sangat menentukan. Bahkan Pancasila ya kurang ajar Pak, dibaca salah. Mestinya kan ketuhanan yang maha esa, diwaca keuangan yang maha kuasa. Ini kan salah toh. Kan ya tidak benar. Kedua dilanjutkan, mestinya kan satu, ketuhanan masa dua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ya dirubah, kemanusiaan yang dolim dan biadab. Sing ketiga yuk kroso Pak, mestinya kan persatuan Indonesia. Kalau matur iri lo ya, itu diwajib menjadi persatuan Indonesia. Susah Pak, kita susah sekarang ini melihat banyak peristiwa politik negeri ini yang seperti didesain betul rupa sehingga muncul perseteruan seperti itu. Urusan ijazah mantan presiden sampai hampir 3 tahun tidak tuntas. MBG panggah jadi mater untuk udur-uduran. Kita kan susah. Yang kita inginkan mungkin mosok atau tidak bisa segera tuntas sehingga tayangan TV itu tidak sini wong tukaran toh. Orang dulu ketinggalan informasi, dulu akhirnya mudah emosi, kan ngeten ya. Ini masalah yang ada. Jadi waktu itu Nabi memang sudah memprediksi ada saat di mana di kalangan umat ini untuk mengangkat seorang pemimpin bukan mereka yang punya kualitas, kapasitas, moralitas, tapi yang punya isinya tas. Nggih to nggih. Ternyata Ponorogo sama kok dengan Trenggalek. Mereka kemudian ditanya agama, fastaftau. Mereka ditanya, faftau, mereka berfatwa. Fadolu, wadolu, sesat dan menyesatkan. Ini fenomena zaman Bapak Ibu. Kekhawatiran Nabi itu bukan persoalan umat Islam ada problem ekonomi, tidak, tapi ada probabilitas moralitas. Itu terjadi seperti itu. Karena itulah sebenarnya maka tugas kita ya kembali pada posisi dan profesi kita masing-masing. Urusan dhuwur ben wong dhuwur. Kita akan melakukan satu yang terbaik untuk masyarakat ini, ya antara lain warga Muhammadiyah harus senantiasa menggalakkan kegiatan tafaqquh fiddin, thalabul ilmi itu harus. Dan Nabi saja pun konsekuen kok. Nabi kan nate dawuh khairukum man ta'allama Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kami itu yang belajar Quran dan mengajarkan. Dimanapun dan kapanpun Nabi berada, selalu dan selalu aktivitas unggulannya adalah tafaqquh fiddin. Ingat itu rangkaian dalam surat Lail, fa'amaman a'to wattaqo wasodaqo bil husna fasanu yasiruhu lil usra wa amamam bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra. Pak Bu, kalau kita pelajari tentang tafsir ayat ini ada asbabun nuzul sebagai berikut. Ini karena Arab-Araban saya tidak hafal, saya baca padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya Bukhari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baqi al-gharqat fi janazatin. Kami itu bersama Nabi di tempat pemakaman Baqi al-Gharqat fi janazatin, baru memakamkan seorang jenazah. Fakola, Nabi duduk di satu tempat lalu dawuh, ma minkum min ahadin ila waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'adu minan nar.
Nabi berfatwa begini nih, setelah baru saja memakan seorang sahabat masih di area kuburan, dengan pernyataan beliau, ma minkum min ahadin, tidak ada dari kamu seorang pun illa kecuali wakot kutiba, sudah ditulis, maka aduh tempat kembalinya nanti minal janati, dari termasuk ahli surga, wa mak'adu minanar, atau dari neraka. Jadi Nabi dawuh lagi-lagi setelah memakamkan sahabat, tidak seorang dari kami itu janjane jan. Paham ya, janjane jan. Janjane jan panggonan akhirnya wis karuan. Ada yang sah calon ahli jannah, ada yang calon ahli nar. Ini kan dawuh sing rodok bingung neto. Ini kan perdebatan teologi, adanya Jabariyah dan Qadiriyah kan karena yang seperti ini awal muasalnya. Ada sahabat yang bertanya, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, afalana takilu, apa kita tidak bertawakal saja menawi takdiripun pancen ahli surga lan benjing teng swarga, nek pancen takdiripun ahli neraka benjing lek dateng neraka, nyapa kok dadak tawakal, nyapa kok dadak beramal. Fakola, ini jawaban Nabi, ikmalu fakulun muyassarun lima khuliqalah, kamu tetap beramal karena setiap orang itu akan dimudahkan melakukan sesuatu cocok sesuai dengan dia diciptakan kemana. Dari itu turun ayat ini untuk memperjelas, fa amman a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Fa amman a'ta, orang yang suka memberi, wa taqa, dan punya rasa takwa kepada Allah, wa sadaqa bil husna, dan membenarkan al husna, ai al Islam, al haq, as-sunnah, ai la ilaha illallah, dan tafsir begitu. Orang yang satu suka memberi, dua betul-betul bertakwa, ketiga memang membenarkan kebenaran, maka fasanu yasiruhu lil yusra, kami Allah akan mempermudah pada orang itu lil yusra, untuk mendapatkan hidup yang serba mudah, dan akan melakukan sesuatu yang mempermudah masuk surga. Jadi di situ fakulun muyassarun penjelasannya. Nek pancen nase calon ahli swarga niku wonten pagesangan ing alam donya sarwa dipun gampilaken memindhahaken perkawis punapa kemawon ingkang perkawis itu badhe gampilaken masuk swarga. Putrane diware ngaji manut, putranipun dijak jamaah dateng masjid manut. Kok manut? Wong bapak ibu niki maringi contoh. Puteranipun dijak datang pengajian siap. Puteranipun dijak ngurusi organisasi siap. Ini tanda-tanda mudah-mudahan termasuk yang al-muyassar bil usri dukhulil jannah. Mereka yang dimudahkan untuk melakukan apa saja yang bisa mempermudah masuk surga. Kosok wangsulipun wa amamam bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Anapun wong kang bakhil, napa bakhil Bapak Ibu? Medhit, pelit, cedhil. Sik wonten taunene pisan iki dikoleksi masalahe. Bakhil, medhit, pelit, cedhil, melecing. Wah ketimbun nggih salah wonten Ponorogo nggih. Ngoten nggih. Wong sing bakila terus wa kadzdzaba bil husna wa man bakila wastaghna. Istaghna itu merasa cukup, merasa tanpa melibatkan Allah masalah selesai. Wa kadzdzaba bil husna, lan ngoroake ing dalam kebenaran, fasanu yasiruhu lil usra, kami Allah
akan mempermudah orang itu lil usra, untuk mendapatkan kehidupan yang serba sulit, dan dimudahkan orang itu untuk melakukan apapun yang akan mempersulit masuk surga. Jadi takdir di situ Pak, selesai sudah. Jadi akhirnya kita ada pilihan dalam hidup ini, apakah kita masuk pada yang al muyassar bil yusri dukhulil jannah, atau al muyassar bil usri dukhulil jannah, dimudahkan melakukan sesuatu yang mempersulit masuk surga. Selingkuh sukses, korupsi ora konangan penjara sedelu, mulai sugih saya ora karkoran, maco orang penting yosek kelakon. Tanda-tanda. Kalau sudah begini itu sudah tanda-tanda. Maka maksud kami, Nabi itu dimanapun dan kapanpun, baru saja memakamkan seorang jamaah, masih di area tanah makam, ternyata juga mengadakan pengajian. Betapa pentingnya membangun pribadi yang memiliki kecerdasan agama, diharapkan tidak muncul generasi yang pinter dan keblinger. Bapak itu, lalu apa yang menjadi target kita Pak? Kita itu kan oleh Allah diberikan peluang untuk bisa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Ayat-ayat itu kan turun pada akhir bulan Dzulhijjah, bukan nggih? Surat napa nun sewu? Al-Baqarah ayat 200-201. Ini materi terakhir ngoten nggih. Ku matur terakhir sapa ngerti sing ngantuk-ngantuk malih ora bodho ngantuk. Sing terakhir 15 menit, paling akhir 15 menit, penutup 15 menit, sing kurang 45 menit. Yang perhatikan betapa Allah itu memang sangat ngupeni umat Islam ya Bapak Ibu. Ini mumpung Mas baru saja pada jamaah haji dalam proses kepulangan, ada dua kesalahan jamaah haji yang oleh Allah diabadikan menjadi sebuah momentum pelajaran penting. Orang-orang haji itu kalau sudah selesai manasik haji, ya sebut saja misalkan sudah mulai tanggal-tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah menunggu kepulangan, itu mergo wis suwi ninggal dalem, sing diomongne ya panggah keluargane. Mbah kakung ngomongane putune, Mbah putri diomongne mantune, sing tukang dodol diomongne dagangane, dan itu semuanya turun. Faida qadaitu manasikakum fadkurullah kadzikrikum abakum asyadda dzikra. Yang cukup ibadah jimu panggah ilingo Gusti Allah, aja ngomongne liyane. Maka kalau di tempat-tempat suci ndak usah ngomongne liyane, ngomongne jibabe anyar ora usah, ngomongne arisane kapan ora usah, sik ada tempat lain. Faminana simayaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jamaah haji sadar ini masih di Mekah Mukarramah atau Madinah Munawwarah, tempat mustajabah dakwah, ndongone tenanan tapi kur njaluk donya. Muga-muga panenanku lancar, muga-muga leku usaha sukses, muga-muga pangkat jabatan kedudukanku awet kur minta dunya tok. Allah tersinggung. Wa minana simayaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Model sing donga kuwi lho tenan, wa ma lahu min akhirati min khalaq. So yang akhirat ora duwe bagian. Mulane kalau panjenengan preso enek tangga kanca dulur wong liya masjid belas ra kenal, pengajian ora tau, tapi kok dal-dal apa niku dal-dal nggih, jan pokoke jan dal-dal pancen itu kemurahan Allah ngoten nggih. Terus wa minasi mayaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kedua. Ayat itu koma ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ayat itu menjanjikan umat Islam bisa hasanah fid dunya, hasanah wal akhirah. Terakhir mergo kadung sampun ngedung fotokopi materi Bapak Ibu, semasuk kursa lembar dan tidak roto. Ini adalah ayat impian.
Saya pernah baca sebuah judul saling dongkrak nasib dalam satu keluarga. Kalau di atas ada judul pinter keblinger, intinya bagaimana kita berupaya untuk keluarga kita itu tidak menjadi generasi yang keblinger. Sebenarnya tujuan akhir adalah bagaimana besok di sana kita akan jumpa dengan semua anggota keluarga kita. Kebahagiaan yang paling mahal adalah kebahagiaan kita semua anggota keluarga nglumpuk jadi satu. Buktine wong sepo-sepo mbiyen bangun dalem kan akeh kamaripun to. Kok jagani lek anak puting nglumpuk sok bodo nglumpuk. Nggih. Nah, ternyata Bapak Ibu, suasana batiniah semua anggota gang lumpuh itu sudah ditawarkan Allah dalam surat Tur ayat 21. Allah di sana berfirman, yang saya garis bawahi saja, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waladzina amanu wa tabatkum dzurriyyatum bimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alanau min amali min syai'. Dan orang beriman, anak turun mereka mengikuti dalam hal keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami Allah akan menyusulkan kepada orang beriman anak-anak mereka, wa ma alatnahu min amali min syai'. Dan kami Allah tidak mengurangi pahala dari orang tuanya dengan hal yang seperti itu. Orang-orang beriman, maka besok semua anggota keluarganya akan dikumpulkan Allah di sebuah tempat. Ini kan agak sulit memahami, maka saya fotokopikan itu. Bang Presani, andapipun baris keempat. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas tentang ayat itu, kola dia berkata, hum dzurriyyatul mukmin, itu anak turun mukmin. Yamutuna alal iman, mereka mati di dalam keimanan, mati di dalam keimanan. Fa in kana manazilu abaihim, jika ada tempat bapak-bapak mereka, arfaun min manazilihim, lebih tinggi dari tempat anak-anak mereka, ulhiku bi abaihim, anak-anak itu disusulkan lumpuh dengan orang tua mereka, walam yang kusu min a'mali mulati amiluha syai'a, dan tidak mengurangi pahala dari para orang tuanya. Keluarga mukmin semua mati dalam keadaan mukmin, walaupun nilai rapot amaliah akhirnya tidak sama, tetapi besok di sana bisa dikumpulkan jadi satu. Bayangan kita surga itu bertingkat-tingkat seperti hotel lantai berapa begitu ya. Ada bapaknya imam masjid, aktivis, gone yang dhuwur. Putra wayang kebetulan rapotnya mboten sami, tapi iman manggone dateng ngisor. Ngoten lho nggih. Lantai 1, lantai 2 pol. Bapaknya lantai 99. Mergo nilai amalnya sangat bagus. Besok dikumpulkan itu semuanya. Ruwiyah Al-Hafidz At-Tabrani an Ibnu Abbasin al-Dunu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, samanya dari Nabi qol, idza dakhala rajulu al-jannata, apabila ada seorang lelaki dimasukkan surga, sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi, rikala dipun gambarkan wonten wong kakung dateng swarga, masa disiapi bidadari ndak karu-karuan, ternyata kangen kalian nyonya tercinta, kalian ninek, kalian mbok dewaripun, kangen. Persiapan bidadari yang begitu rupa tidak mampu memuaskan kebutuhannya. Maka menurut penjelasan ini, sa'ala, dia bertanya an abawai, dari orang tuanya, wa zaujati, dari anaknya, dari istrinya, wa walidin, dari anaknya. Madosi Pak, madosi bojoku nyang ndi, anakku nyang ndi,
mantuku nyang ndi, wong tuaku nyang ndi. Jadi kepuasan di surga ternyata tetap itu keluarga lumpuh. Dicari. Padahal tadi sudah ada pengganti lebih mudah, lebih imut-imut, masih mencari. Lalu nyon perso kepada Allah lewat malaikat. Ya malaikat wonten pundi batih kula, keluarga kula kok mboten dateng riki. Kula kangen, kula mboten sekeco. Lek kebagane namung kula rasaken piyambak. Fayuqala dijawab, innagum lam yablughu darajataka. Keluargamu derajate ndak padha awakmu. Keluargamu nggone nyang isor. Keluargamu gone orang yang kene. Lalu apa? Berdiplomasi. Fayakula dia matur. Ini ayat lafaz yang jadi perdebatan. Robbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, kula niku beramal kanggo kula lan kanggo keluarga kula. Dalam penjelasan, kula niku saged beramal mergo dukungan keluarga kula. Kula mbiyen saged ngaji ingkang mare bapak ibu kula. Kula saged salat ingkang mare bapak ibu kula. Kula saged maca Quran ingkang mari bapak ibu kula. Pas bapak kula mboten pinter ngaji tapi ben sonten telaten ngentaraken kula dhateng madrasah diniyah. Begitu kula tanpa jasa bapak kula mboten saged maca Quran, mboten saged salat, mboten telaten jamaah. Kula aktif wonten Yasin kok bojo kula mendukung. Pamit rapat bojo kula ya mesti oleh. Infak bojo kula ya setuju. Tanpa dukungan bojo kula riyen kula mboten saged napa-napa. Kula badhe haji anak-anak kula kempalaken rapat lemahnya kono takdol nggih datarja oleh pareng bapak ahli waris kula mendukung sedaya. Kok namung kula piyambak datarke mboten saged kula pengin pinanggih sedaya batih kula datang panggenan menika. Saged katampi? Saged katampi. Lagi apa yang terjadi? Karena ada penjelasan seperti itu, akhirnya oleh Allah lewat lafaz ini fayuqala maka disusulkan. Ini kan sebuah tawaran sangat luar biasa. Cita-cita kita akan membesarkan, membahagiakan keluarga itu dunia hatal akhirah. Ngandap, lanjut. Ada tulisan Robbi amil tuli walam fayuk maru bilaki moko diperintahke putrane dunggahne lumpuh, bojone selantai 12 dipetone, wong tua dipun panggihaken. Betapa sangat bahagianya keluarga ini ketika ngelumpuk lagi besok di sana. Yang paling akhir, wa amma fadlu ala aba bi barokati dal abna. Adapun yang didapat sebagai barokah doa anak, jenengan dengan lafaz barokah jangan terlalu tabu ya. Barokah itu ada, memang ada. Barokah dungane anak marang bapak. Fakot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u darajata labdi sholih fil jannah fayaqula ya rabbi anali hadza. Suatu saat Allah itu memasukkan seorang lelaki di surga. Tahu diri, kaget. Ya Allah, mosok potongan kados kula niki dateng swarga. Lek kula ngaji niku dereng dangu bar pensiun. Lek kula segep jaman niku bareng kula wis bolak-balik, boyok kula kumat. Mbiyen jamna mboten kenal masjid blas. Mosok ya Allah, potongan kados kula ngaten kok saged dateng swarga niki dos pundi? Apa jawaban Allah lewat malaikat? Fayaqula bistighfari waladikalak. Iki mergo istighfari putramu kandung laka kanggo awakmu. Jadi dengan penjelasan ini sampun dasar ada perdebatan istighfar anak-anak cucu di dunia untuk ortunya itu sambung dan itu bisa mendongkrak nasib almarhum almarhumah. Ngaten nggih Bapak Ibu, pun ngaten mawon anggen kula ngaji nyuwun apunten sanget mugi-mugi wonten genanipun. Sebenarnya malih judul kula dos mendi kita sami-sami ambudidaya wonten suasana gesang kados mekaten nyelametaken keluarga niku saya rekaos. Semakin banyak tantangan ujian kalau ingin jadi yang soleh dan solihah. Kemajuan IT satu sisi membawa hidup lebih mudah, ya, lebih manja, iya, lebih gampang, ya, tapi dampak negatifnya amat sangat luar biasa. Ini butuh kompak. Kita tidak ingin keluarga Muhammadiyah
kader Muhammadiyah jadi kader yang keblinger, pinter tapi malih sakkarepe dhewe. Kita ingin semuanya menjadi generasi yang kurota ayun, iso mikul dhuwur, mendem jero. Sematen nuwun ngapunten. Monggo sami donga pisan nggih Bapak Ibu. Kita akhiri kajian pagi ini dengan kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina alladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaita wa ma lidzalimina min ansor. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu birrahmana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.